Saya selalu sampaikan itu. Ke informasi berikutnya, pelemahan nilai tukar rupiah memukul sektor industri, terutama industri yang bahan baku utamanya berasal dari impor. Selain itu, pelemahan rupiah juga mempengaruhi sektor perbankan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diyakini akan memukul sektor industri manufaktur dengan bahan baku impor, misalnya perusahaan otomotif. Pasalnya dalam industri manufaktur, bahan baku berkontribusi 50 hingga 70% terhadap biaya produksi. Jadi ketika harga bahan baku naik akibat melemahnya rupiah, maka biaya produksi juga dipastikan melambung. Bisa berdampak menyulitkan bagi terutama mereka-mereka yang banyak mengimpor bahan baku, ya, dan kepada mereka yang mempunyai kewajiban pinjaman dalam valuta asing. Untuk eksportir sih oke lah, ini mungkin suatu berkah ya, dan banyak memberikan keuntungan bagi mereka. Tetapi kan banyak juga eksportir itu yang mengimpor bahan bakunya. Potensi kerugian akibat pelemahan rupiah juga bisa dialami oleh perbankan yang berafiliasi dengan asing bermata uang dolar Amerika. Pertama dia masuk dolar ke sini, kemudian dia itu kan beroperasi dalam rupiah. Kemudian ada keuntungan dikembalikan dalam dolar kan, atau dalam mata uang asing, mata uang asalnya luar negeri. Ya jelas akan ada pengaruhnya, itu sih udah pasti. Tapi jangan lupa, kalau ini adalah perusahaan misalnya Eropa, Euro, waktu dia mata uang aslinya Euro dikembalikan ke luar negeri, repatriasi dalam berbentuk dividen atau bagi laba, justru lebih banyak Euro dia dapat, karena rupiah apresiasi terhadap Euro. Sejak awal tahun hingga saat ini, rupiah melemah hingga 5%. Namun sebenarnya tidak hanya pada rupiah, mata uang negeri Paman Sam ini juga menguat terhadap hampir semua mata uang di dunia. Dari Jakarta, Dwi Ninta Widyastuti, Arif Firmansyah, Metro TV. Sementara pemerintah mengajukan 4 paket guna memperbaiki struktur ekonomi dalam negeri. Menurut Menko Perekonomian Sofyan Jalil, 4 poin itu adalah insentif pajak dengan berbagai syarat, pemberlakuan biaya anti-dumping sementara, membebaskan visa bagi 4 negara yakni Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia, serta meningkatkan penggunaan biofuel hingga 20%. 4 paket ini akan ditandatangani Senin mendatang dan diharapkan akan berdampak positif pada nilai rupiah. Pengurangan penghasilan sekitar 30%, kemudian selama penyusunan dan amortisasi dipercepat, ya. PPh atas 10% atas dividen untuk pajak luar negeri dan tarif yang lebih rendah menurut tax treaty, ya, mereka bisa pilih kompensasi kelebihan yang lebih lebih lama dari 10 tahun dan beberapa insentif lain. Tentu ada persyaratan, yaitu misalnya semakin banyak mereka menciptakan lapangan kerja, semakin besar bisa diberikan. Semakin besar ekspornya, semakin besar diberikan tax incentive. Itu salah satu. Kita juga akan karena kondisi pasar global yang seperti ini, berbagai produk dari dumping, dan itu sangat mengganggu ekonomi dan industri dalam negeri. Kita akan perkenakan biaya anti-dumping tambahan, biaya yang disebut dengan biaya anti-dumping sementara, biaya masuk tindakan pengamanan sementara. Kemudian inisiatif lain adalah kita memperluas bebas visa. Bebas visa dalam rangka mempromosi dan meningkatkan kehadiran turis, itu paling cepat, ya. Ini ada 4 negara, sekarang 15 negara sudah bebas visa, ini akan ditambah 4 lagi, ya. 4 lagi itu Cina, Korea, Jepang, dan Rusia. Tapi baru hari Senin di work out akan rapat kabinet untuk membereskan peraturannya, ada perpresnya, ada permennya, ada PP-nya, begitu ya. Kemudian kita akan meningkatkan penggunaan biofuel, ya. Biofuel dan target minimum pertama 15%, ya, akan dinaikkan sampai dengan 20%. Ya. Dengan begitu kita akan bisa menghemat devisa impor, ya, impor solar. Itu mungkin paling sedikit 33 juta ton ekuivalen CPO. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Pengunjuk rasa yang menolak